Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa fiqha. Allahumma. Para hadirin, Bapak Ibu, juga para pemirsa yang mengikuti langsung melalui channelnya Darul Ilmi Mahfazah maupun channel album yang ada di IG Album TV. Semuanya yang kami cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita hingga tanggal 6 Sya'ban ini yang sebentar lagi Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat, kekuatan dalam tekad, dan memberikan taufik untuk menyambut Ramadan, mengisi Ramadan dengan apa yang Allah ridhai dan dijauhkan dari segala yang mendatangkan murka Allah. Allahumma amin. Dan semoga juga kita semua masyarakat bangsa ini diberi aman sentosa dan diangkat dari kita segala permasalahan yang tidak perlu apalagi yang merusak, termasuk yang dianggapnya wabah ini. Allahumma amin. Karena kayaknya sepekan lagi sekolah sudah masuk semuanya, semoga tidak ada lagi apa yang disebut dengan PPKM ya. Jadi terus begitu masuk sekolah dan selanjutnya, apalagi orang umroh juga sudah bebas ya. Alhamdulillah. Semoga juga demikian, hajinya tetap bebas, hari rayanya bebas, amin. Ramadan, Idul Fitri bebas, amin. Bapak Ibu rahimakumullah, khataman kitab Fadlul Islam, khataman kitab keutamaan Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmi. Kita lanjutkan karena mohon maaf ada sempat uzur tidak masuk ya, sibuk safari. Kita lanjutkan di halaman 25 bab majaa anal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab bahwasanya bid'ah itu lebih berat daripada dosa-dosa besar. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita baca melalui judul ini perlu kita sampaikan bahwa memang secara berurutan para ulama Ahlussunnah menyebut dosa tertinggi yang paling buruk nomor 1 itu adalah syirik. Setelah dosa syirik, yang terburuk adalah dosa bid'ah. Yang ketiga setelah bid'ah yang terburuk adalah al-kabair, dosa-dosa besar, maksiat besar. Dan yang keempat setelah itu yang buruk adalah as-shaghair, dosa-dosa kecil. Begitu urutannya secara umum. Jadi dari sini bid'ah itu adalah sangat buruk, kabair sangat buruk. Sama-sama buruk, tetapi bid'ah lebih buruk.
Sama-sama dimurkai Allah, tapi bid'ah lebih dimurkai oleh Allah. Karena nanti kita akan tahu alasannya, sebabnya bahwa kalau dosa-dosa besar itu para pelakunya pun menyadari kalau dia sedang berbuat jahat. Tapi kalau bid'ah, pelakunya tidak menyadari, malah kebalikannya, dia merasa sedang berbuat baik atau bahkan mungkin yang paling benar. Nah, dari situlah sangat berat, sangat berbahaya. Itu yang harus difahami. Baik, mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ada 48, ada 116. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyusyraka bihi, dosa syirik kepada Allah, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi maksud dari bab ini bahwa bid'ah lebih besar dari al-kabair, lebih besar dari dosa besar. Karena memang bid'ah itu mengurangi agama Islam, membuat hal baru dalam agama Islam, menuduh langsung tidak langsung Islam ini kurang. Karena itu dia menambal atau menambahi. Sementara kalau maksiat rata-rata hanya sekedar mengikuti hawa nafsu dan taat, ya mengikuti setan gitu. Jadi intinya masih lebih mudah dibanding dengan bid'ah, yang mana pelaku bid'ah itu seperti tadi justru merasa benar, ya, dan mungkin mengaku justru di situ dia sedang berijtihad. Lalu dia terus-menerus di dalam kesalahannya sehingga tidak bisa tobat atau sulit tobat atau jarang tobat. Sementara kalau dosa-dosa besar, ya seperti mencuri, korupsi, membunuh, berzina, narkoba, itu jelas gitu. Sehingga orangnya mudah dinasihati dan mudah untuk bertaubat. Walhasil, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, itu dosa terbesar. Kemudian setelah itu adalah dosa tadi kita sebutkan bid'ah. Kemudian setelah itu adalah maksiat besar. Nah, maksiat besar sekalipun wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengampuni. Baik, kita lanjut. Wa qawluhu ta'ala faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm. Faman adlam, maka siapa yang lebih zalim? Siapa yang lebih zalim, yang lebih berbuat aniaya, mimman, ketimbang orang yang iftara 'ala Allah, membuat-buat atas nama Allah kadiban, kedustaan. Liudillan nas, dengan kedustaannya itu dia ingin menyesatkan manusia bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi sifatnya mengada-ngada atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama Rasulullah. Nah, tentu saja itu sangat dahsyat dosa itu. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Khususnya ya, nanti kita juga tahu bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat, marotib, jadi tidak satu level ya. Khususnya ini bid'ah-bid'ah besar, bid'ah-bid'ah akidah, itu ya. Baik. Nah, kemudian firman Allah, wa qawlu ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Liyahmil awzarahum, supaya mereka itu memikul dosa-dosa mereka sendiri dalam kebid'ahan itu,
kamilatan secara sempurna. Yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi dia akan memikul dosanya sempurna. Sempurna tapi dosa ya. Wa min auzari ladina, dan juga memikul dosa orang-orang yang yudilunahum, yang mereka sesatkan di luar ilmu, tanpa ilmu. Jadi ini dosa ya, menanggung dosanya sendiri dan menanggung dosa para pengikutnya. Ini khususnya dosa-dosa kepeloporan, yang memelopori baik dosa itu bid'ah maupun dosa itu maksiat, sama-sama menanggung dosa para pengikutnya ya, karena dia punya sebab atas adanya dosa itu atau tersebar luaskannya dosa itu, sehingga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Jadi itu intinya ya, termasuk dosa bid'ah maupun dosa pelopor keburukan yang lain, memikul dosanya sendiri, di samping juga memikul dosa para pengikut dari kesalahan atau kebid'ahan yang dia pelopori atau yang dia pimpin atau yang dia contohkan. Baik, wa fi sahih, di dalam hadis sahih, hadis Muslim ya, di dalam hadis Muslim, hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aina ma laqitumuhum faqtuluhum la in laqituhum la aqtulannahum qatla adin. Di dalam hadis sahih, dalam hal ini hadis Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda fil khawarij, tentang orang khawarij. Nah, ini contoh bid'ah khawarij, bid'ah besar. Bid'ah khawarij, kita tahu bahwa 72 kelompok ahli bid'ah itu akarnya itu ada khawarij, ada rawafid, rafidah atau syiah bulat, ada qadariyah, ada murji'ah ya, khawarij, rawafid, qadariyah, murji'ah. Sementara jahmiyah, kata Imam Mubarak, jahmiyah sih bukan termasuk 72, dia di luar 72, artinya di luar umat Islam, kata Imam Ibnul Mubarak, yaitu orang jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengatakan Quran makhluk, Allah tidak bisa dilihat di akhirat, ya Nabi Muhammad tidak Isra Mi'raj dan seterusnya itu. Nah, itu kata Imam Ibnu Mubarak, Jahmiyah bukan termasuk umat Islam, jadi di luar 72 itu. Kalau yang akar dari 72 itu ya Qadariyah, Khawarij, Syiah atau Rafidah, kemudian Qadariyah dan Murji'ah. Baik. Nah, tentang bid'ah-bid'ah ini, khusus tentang Khawarij, Nabi bersabda begini. Nabi SAW bersabda, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Subhanallah. Aina ma, di mana saja laqitumuhum, kalian ketemu mereka, faqtuluhum, bunuh mereka. Oh, subhanallah ya. Ini sabda Nabi. Terus lakin laqituhum, kalau saya ketemu mereka, la'aqtulannahum, aku akan membunuh mereka qatla adin, seperti membunuh kaum Ad. Seperti membunuh kaum Ad, di mana kaum Ad itu ya dihancurkan total. Wa amma adun fa uhliku birihin ya. Jadi kaum Ad itu dibinasakan dengan angin hebat ya, yang menghabisi mereka. Kata Nabi, kalau saya ketemu mereka, saya bunuh seperti pembunuhan kepada kaum. Nah, sepertinya apa yang, kalau kita membaca hadis ini dari tulisan al-muallif rahimahullah, seolah-olah ini satu hadis. Ini bukan satu hadis, ini dua hadis. Hadis yang pertama itu aina malaqitumuhum faqtuluhum, itu hadis Ali bin Abi Thalib, rawahu Muslim ya. Terus bagian kedua, lain laqituhum laqtulanahum qatla'at, itu hadis Abu Sa'id, juga hadis Muslim.
Jadi itu dua hadis dijadikan satu, sama-sama rawahu Muslim, ya. Jadi aina malaqitumu, ini hadis Ali, aina malaqitumuhum faqtuluhum, di mana saja kamu ketemu mereka orang Khawarij, bunuhlah mereka. Terus ada lanjutan, nggak disebut di sini, fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumil qiyamah, karena membunuh Khawarij itu berpahala bagi orang yang membunuhnya di hari kiamat. Ya, berpahala kalau memang membunuhnya karena taat kepada Allah, iman kepada Allah. Terus hadis kedua, hadis Abu Sa'id, la in ana adrakuhum la aqtulannahum qabla adin. Kalau aku ketemu mereka, akan aku bunuh mereka seperti membunuh kaum. Jangan lupa, ternyata keduanya juga hadis Bukhari di beberapa tempat. Jadi wa fi sahihaini ya Bukhari Muslim, bukan hanya Muslim. Bukhari Muslim. Dua hadis. Baik, kita lanjut. Nah, berdasarkan hadis ini, artinya kenapa kok sampai begitu lupa sabda Nabi ini? Ini karena besarnya bid'ah mereka. Nah, ancaman seperti ini kan ya kalau al-kabair itu sepertinya tidak ada yang menyaingi kecuali mungkin al-hirabah, muharabah, ya, dosa muharabah atau al-hirabah itu yang perusuh, pengacau keamanan, perampok, pembunuh, pembegal, yang pokoknya geng-geng yang membuat onar, ya, yang membuat onar, membuat teror itu. Nah, itu diperlakukan, ditahan dengan besar dan serius. Nah, ini sebangsa sendiri dengan Khawarij itu, ya. Jadi karena mereka sangat berbahaya, sangat kejam, sangat keras kepada umat Islam. Padahal kalau dari sisi, ya itulah semangat tanpa ilmu. Jadi baca Qurannya semangat, sholat malamnya semangat, semuanya semangat, kepingin masuk surganya semangat, takutnya berlebihan. Orang dosa aja langsung dikafirkan, gitu ya. Jadi keras. Nah, itu berbahaya sekali. Yang keras seperti ini berbahaya sekali. Sebagaimana lawannya yang lembek, yang murji'ah juga sama bahayanya. Nah, baik. Jadi walhasil apa yang disampaikan oleh al-mu'allif tadi dari hadis tentang Khawarij itu semakin menunjukkan bahwa memang bid'ah, kita bilang secara umum ya, bid'ah itu ya lebih keras, lebih bahaya, lebih buruk daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian wafihi, dan di dalam sahih juga, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jur ma sallu. Nah, ini bandingannya dengan maksiat. Ini bandingan dengan maksiat. Pertama hadis Khawarij itu hadis bid'ah, bukan sekedar maksiat. Sekarang ini hadis tentang orang yang bermaksiat, maksiat besar, kabair. Nabi SAW naha melarang an-qatli, dari membunuh umara'il jur, para pemimpin yang fasik, yang zalim, yang lalim, masallu, selagi mereka masih sholat. Jadi mereka disebut umara al-jur, umara yang fajir, karena ahli maksiat. Mungkin dia ahli judi, ahli korupsi, ahli berkhianat, ahli main perempuan, ahli merampas harta rakyat. Itu kan maksiat semua. Tapi tidak ada yang diagamakan, maksiat ya maksiat. Jadi kabair, dosa besar, buruk sekali. Lah itu umara-umara yang jahat begitu itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi selagi mereka menegakkan sholat. Nah, itu syaratnya. Karena selama menegakkan sholat, Islamnya masih nancep gitu, ya. Masih ada, masih nyentel gitu. Tapi kalau sudah nggak sholat, ya itu yang bahaya. Yang kata para salafus soleh, termasuk kata Imam Humaydi, ya,
Imam Humaydi murid Imam Syafi'i, guru Imam Bukhari, itu adalah al-kufru surah, itu kufur nyata kalau sampai tidak sholat, walaupun dia bersyahadat dan katakanlah membenarkan semua rukun Islam, cuma membenarkan saja ngakunya, tapi suruh sholat tidak ada sholat lima waktu sama sekali. Nah itu kata beliau, hada al-kufru as-surah, khilafu kitabillah, khilafu sunnati rasulillah, khilafu fi'lil muslimin, menyalahi Quran, menyalahi sunnah, menyalahi perbuatan kaum muslim. Jadi diapakan? Ya sabar, kemudian diingkari dengan munasohah, tapi tidak boleh dibunuh, tidak boleh angkat senjata melawan mereka karena akan muncul kerusakan yang lebih besar. Jadi harus dihindari. Itu menghadapi pemimpin yang maksiat. Berbeda dengan tadi itu yang kelompok ahli bid'ah yang membahayakan. Jadi bid'ah lebih bahaya dari lebih bahaya, sama-sama bahaya tapi lebih bahaya, sama-sama berat tapi lebih berat, sama-sama buruk tapi lebih buruk daripada al-kabair. Ya, maka penting ya, memahami agama Islam, dakwah Islam dengan memurnikan Islam dari kebid'ahan-kebid'ahan ini dengan benar, dengan akhlak, dengan bijak, itu adalah kebutuhan masyarakat. Baik. Nah, pemimpin tadi itu masollu selagi mereka sholat dan tidak melakukan al-kufrul bawah, kekufuran yang terang benderang. Ya, kalau melakukan kekufuran terang benderang ya wajib jihad. Itu ketetapan Ahlussunnah itu begitu. Kalau menampakkan kekufuran terang-terangan wajib jihad. Wajib jihad bagi yang mampu atau jika umat Islam mampu. Kalau tidak mampu ya cukup bersabar. Cukup bersabar. Baik. Terus qala al-muallif rahimahullah An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un rawahu Muslim. An Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa ada orang tasaddaqa bi shadaqah. Jadi ceritanya, aslinya hadis itu Nabi SAW melihat satu kaum. Kaum ini sangat memelas sekali, sangat memprihatinkan. Jadi Nabi itu sampai tidak tega melihatnya. Karena kaum yang dilihat oleh Nabi ini sangat fakir dan miskin. Fakir, miskin, Nabi nggak tega melihat. Akhirnya Nabi berkhutbah untuk menggalang dana. Ini sekali lagi menjadi dalil tentang menggalang dana untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Nabi yang mempelopori, banyak kali Nabi itu menggalang dana, mencari donatur untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Salah satunya hadis ini. Lalu Nabi berkhutbah di tengah manusia. Isi khutbahnya menyuruh sedekah. Objeknya jelas untuk kaum fakir miskin itu. Maka berebutlah orang bersedekah. Setelah diumumkan donasi itu oleh Nabi SAW. Kita baca
masih belum di hadis itu. Anna rajulan tasaddaqa bi shadaqah, bahwa ada orang yang bersedekah pertama kali dengan sedekah, dengan satu sedekah. Summa tataba'an nas, kemudian baru mengikut orang-orang bersedekah setelah orang pertama. Jadi orang berebut itu pun ada kelompoknya, ada yang ngawali. Kalau di hadisnya tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamratin. Jadi Nabi bersabda, ya istilahnya silakan orang bersedekah dengan dinarnya, sedekah dengan dirhamnya, sedekah dengan pakaiannya, sedekah dengan takaran makanannya dari sok gandumnya, sedekah dari kati atau sok kurmanya. Sampai Nabi bersabda, walaupun dengan separuh atau separuh biji kurma, separuhnya kurma yang cuma satu biji. Jadi Nabi betul-betul menyuruh. Akhirnya datanglah faja'a rajulun minal ansor. Jadi setelah Nabi pidato itu, yang pertama kali bergegas melaksanakannya orang Ansor datang membawa satu kantong yang kantong tidak mampu kalau untuk kedua tangan, makanya dibawa dalam bentuk kantong gitu. Setelah bersedekah dengan sedekah satu kantong itu, baru orang-orang pada berdatangan meniru semua. Ada yang membawa cuma sepenuh dua tangan gitu. Ada yang bawa pakaiannya. Walhasil sampai Nabi itu senang, Nabi itu sumringah, senyum, melihat respon dan solidaritas umat Islam kepada saudaranya setelah dimotivasi oleh Nabi SAW. Jadi Nabi itu wajahnya berseri-seri, bersinar berseri-seri. Terus Nabi bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falau ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Baik. Man sanna, barang siapa melakukan fil Islami, di dalam agama Islam, sunnatan hasanah, satu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini bisa perbuatan yang sudah ada dalam Islam secara umum, perbuatan yang sudah ada, sehingga dia tinggal menghidupkan sunnah itu, menghidupkan sunnah, memunculkan sunnah, memelopori sunnah. Itu sunnah yang sudah ada. Kalau sunnah yang belum ada, ya boleh-boleh saja dalam bentuk yang dibolehkan dalam agama, dalam agama, misalkan tentang masalah mursalah, tentang kebaikan yang memang diserahkan wujudnya, bentuknya pada kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang itu yang bersifat sosial biasanya ini bukan yang bersifat ubudiyah, bukan yang ibadah mahdoh. Nah, bersifat sunnah hasanah, ide-ide yang bagus, yang brilian, membuat maju dan makmur umat Islam masuk di situ, masuk. Jadi memelopori dalam hal yang manfaat, yang Allah ridho, yang Rasul ridho, sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu masuk di situ. Atau menghidupkan yang sudah ada. Sedekah itu kan sudah ada. Sedekah, ada orang melarat, ada orang membutuhkan, kemudian mulai ada yang itu loh membutuhkan, ayo dong kita bantu, lalu ada baik, saya mau mulai. Jadi itu yang dimaksud. Langsung sesuai dengan hadis ini seperti itu. Man sanna fil Islam sunnah hasan
Falau ajruha, maka baginya adalah pahala daripada sunnah hasanah itu. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah itu setelah ia, yaitu yang mengikuti ia, min ghairi ayang kusor, tanpa mengurangi min ujuri, dari jatah pahala mereka syai'un, sedikit pun. Wa man sanna, begitu kebalikannya, wa man sanna fil islam sunnah sayyi'ah, siapa yang melakukan dalam Islam sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk, karena alaihi wizruha, maka dia memikul dosa sunnah buruk itu. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan sunnah buruk itu min ba'di, setelah dirinya, min ghairi ayang kusor, tanpa mengurangi, min auzarin, dari dosa mereka sayun, sedikit pun. Ya, ini kata-kata sunnah digunakan secara kebahasaan. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Sama dengan bid'ah secara kebahasaan. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, secara kebahasaan. Jadi intinya apa yang ada di dalam hadis ini adalah anjuran untuk ihya'us sunnah, untuk mengelopori sunnah, menghidupkan sunnah, ya. Bukan berbuat bid'ah, bukan. Ayat hadis ini tidak ada kaitan dengan menyuruh berbuat bid'ah yang tercela. Ya, bid'ah dalam istilah agama yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Ya, bukan dalam rangka itu, tidak ada kaitan sama sekali. Baik, jamaah rahimahullah. Selanjutnya qala al-muallif walau mithluhu, dan baginya adalah mithluhu, semisalnya, min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, walafdu, dan lafadznya, man da'a ila huda tsumma qala man da'a ila dhalalah. Man da'a, siapa yang mengajak-ajak, yang mempropagandakan, yang mempromosikan, yang memelopori, ya, ila huda, kepada hidayah. Hidayah petunjuk, tentu saja petunjuk Allah, petunjuk Nabi SAW, dan segala ide-ide yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian sumaqala man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak-ajak kepada dhalalah. Kalau hadis Muslim ini, itu kan lafadznya siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada huda, petunjuk, khususnya hadiun Nabi SAW, maka baginya adalah pahalanya seperti pahala orang-orang yang, maka dia berhak mendapat pahala seperti pahala orang-orang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia memikul dosanya seperti dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Nah, dhalalah itu mesti bertentangan dengan huda. Huda itu petunjuk Nabi, dhalalah itu adalah yang berlawanan dengan petunjuk Nabi. Nah, berlawanan dengan petunjuk Nabi itu ya bisa bid'ah, bisa maksiat, ya. Dua-duanya adalah bisa bid'ah, bisa kabair, dzunub. Bisa bid'ah, bisa kabair, bisa shaghair. Baik. Berikutnya adalah bab majaa an-nawa ihtajaza atau bata ala sahibil bid'ah. Bab majaa, apa yang datang keterangannya, an-nawa, bahwa Allah ihtajaza, menutup atau bata taubat ala sahibil bid'ah, atas orang yang punya bid'ah. Punya bid'ah di sini baik pelopornya bid'ah atau pengikutnya bid'ah atau pelakunya bid'ah. Hadza marwiyun min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Ini adalah diriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Memang ada hadis Anas. Hadis Anas itu bunyinya innallaha hajaza at-taubata an kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya itu ada di bawah itu, innallaha hajaza taubata, di footnote ya, an kulli sahibi bid'atin. Sesungguhnya Allah itu menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah atau yang punya bid'ah. Itu hadis Anas.
Itu hadis Anas, hadis Hasan, rawahu Tabrani, Baihaqi, dan juga dihasankan oleh Al-Mundhiri dan ada di dalam silsilah hadis sahihnya Syekh Albani rahimahullah. Baik. Itu hadis Anas. Wa min marasilil Hasan, dan termasuk dari riwayat-riwayat mursalnya Imam Hasan Basri. Riwayat mursalnya Imam Hasan Al-Basri diriwayatkan oleh Ibnu Waddah, yang mana Imam Hasan Basri seorang tabi'in langsung bilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aballahu li sahibi bid'atin taubah. Allah menolak ada taubat untuk pelaku bid'ah. Nah, hadis-hadis ini, hadis Anas yang memang hasan, hadis makbul, itu semakin menerangkan bahwa Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah, tapi tidak menghalangi taubat dari pelaku dosa besar. Ini artinya sesuai dengan judul bahwa bid'ah itu lebih bahaya, lebih buruk daripada dosa besar yang bersifat maksiat, dosa besar. Baik. Wa min marasili Al-Hasan rahimahullah wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub Sukhtiyani, seorang tabi'in juga, qala Ayyub berkata, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu fa'ataitu Muhammad ibn Sirin faqultu asy'urta anna fulanan taraka ra'yah qala unzur ila madza yatahawwalu inna akhirul hadithi ashaddu alaihi min awwalih yamruquna minal islam thumma la ya'uduna ilaihi. Nah, ini riwayat Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Bidah wan Nahyu anha. Juga riwayat Imam Al-Lalaka'i dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Al-Lalaka'i. Kita baca. Kata Imam Ayyub, karena indana ada di sisi kami, di daerah kami, rajulun seseorang yaro ro'yan yang memandang satu pandangan, satu pendapat bid'ah. Jadi ada pandangan bid'ah, ya kan banyak memang bid'ah itu banyak ngarang akal-akalan karena mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Khususnya ya bid'ah akidah yang menyimpang. Jadi ada orang di sisi kami, ada orang yang memandang satu pandangan bid'ah. Fatarakahu, lalu dia meninggalkan pendapat dan pandangannya yang bid'ah. Fataitu Muhammad ibn Sirin, lalu saya mendatangi Muhammad bin Sirin, temannya Imam Hasan Basri, juga seorang ulama tabi'in rahimahullah. Fakultu, saya tanya Imam Muhammad bin Sirin, asy'urta anna fulan taraka ra'yah, apakah kamu merasa bahwa fulan itu sudah meninggalkan pendapat? Sama merasa enggak kalau dia sudah meninggalkan bid'ah? Faqala, maka Muhammad bin Sirin berkata, unzur ila madza yatahawwal. Coba kamu lihat dulu dia berubah kepada apa. Meninggalkan belum tentu maknanya tobat, gitu ya. Meninggalkan itu belum tentu maknanya tobat, bisa artinya berpindah kepada yang lebih buruk. Ilama daya tahawal, kepada apa dia berubah, dia berpindah. Kenapa alasannya kok Imam Muhammad bin Sirin punya kesimpulan dan kecurigaan demikian? Karena kata beliau, inna akhirul hadis, sesungguhnya akhir hadis tentang Khawarij, asyaddu alaihi
lebih berat atas orang itu min awali daripada awal hadis. Wong di akhir hadis itu begini, yang ruhuna minal Islam, dia keluar dari Islam, tsumma la ya'uduna ilaihi, kemudian tidak kembali lagi. Jadi ada kemungkinan lebih parah loh. Kamu lihat aja, kamu periksa. Baik. Kemudian Asal Muslim rahimahullah wa su'ila Ahmad bin Hanbal rahimahullah an makna dzalik. Imam Ahmad ditanya tentang maknanya. Faqala la yuwaffaqu lit taubah. Maksudnya itu dia tidak diberi taufik untuk bertaubat. Jadi sekali lagi maksud bab ini, bid'ah lebih berbahaya, lebih buruk daripada al-ma'asi, daripada kabair dzunub sekalipun. Waliyadu billah. Salah satu bentuk bahayanya adalah pelaku bid'ah ini tidak diberi taufik untuk bertobat. Tidak diberi taufik untuk bertobat sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dalam menafsiri hadis Anas, hadis Nabi SAW dari Anas. Jadi orang ahli bid'ah itu akan cenderung terus mempertahankan bid'ahnya. Masalahnya karena berangkat dengan perasaan berbeda dengan pelaku maksiat. Pelaku maksiat dari awal sudah nggak enak, sudah merasa kalau dia berbuat jahat, dia khawatir masuk neraka gara-gara maksiatnya. Tapi kalau ini kan dari awal semuanya saya akan masuk surga. Dengan ini saya masuk surga. Ini kan jalan masuk surga. Saya berpahala, jadi saya harus menyebarluaskan. Itu semangat orang yang berada di dalam bid'ah. Jadi sangat jauh berbeda dengan orang yang ada dalam dosa-dosa besar. Kalau itu mau berteman asik, kalau itu sangat jauh beda. Maka beda perasaannya, beda nasibnya. Sehingga bid'ah ini ya, memang sama-sama maksiat, cuma kan bedanya tadi kalau kabair itu pelakunya sendiri menyadari kalau itu jahat, dia bukan orang baik-baik, ya. Tapi kalau orang yang melakukan bid'ah itu justru merasa perasaannya kebalikan, justru merasa benar atau bahkan paling benar, yang lainnya itu yang salah. Dari sinilah artinya wajib kita lebih berhati-hati dari maksiat biasa, apalagi dari bid'ah. Harus hati-hati sekali karena bid'ah itu ya sudah diterangkan amalnya ditolak. Yang kedua, tidak diberi taufik untuk bertobat, kan, jadi sangat membahayakan sekali. Kalau hadis Muslim kan, hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Terus wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi memang harus hati-hati sekali. Tentang hadis Anas tadi sudah ya, rawahu Tabrani. Nah, Baihaqi, Imam Haythami dalam Majma' Zawaid mengatakan rijaluhu rijal sahih. Nah, baik. Dan walhasil hadis hasan, sanadnya dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Baik. Tentang ucapan Imam Ahmad tadi, la yuwaffaq li taubah. Ya. Beliau pernah ditanya, ini dikutip oleh Imam As-Safarini dalam Lawami'ul Anwar, dalam kitab Lawami' Al-Anwar, tentang makna hadis ini. Kata Imam Ahmad, la yuwaffaqu wa la yuyassaru sahibu bid'atin lit taubah. Tidak diberi taufik, tidak dimudahkan pelaku bid'ah untuk taubat.
Jadi Lawami' al-Anwar al-Bahiyah karya Imam As-Safarini. Dan ucapan Imam Ahmad ya sama senafas dengan hadis Anas dan yang sejenisnya. Dan ini termasuk kalau dirunut di Al-Quran ya ada yang hukuman Allah seperti ini. Misalnya dalam surat Sof, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sendiri menjauh dari kebenaran, ya hati mereka yang dijauhkan oleh Allah dari kebenaran. Gitu kan? Jadi falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak mau memberi daya kepada orang fasik. Ketika mereka sesat, milih sesat, ya sudah, Allah menyesatkan mereka. Terus juga tentang sifat munafikun Al-Baqarah 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hatinya ada penyakit, tambahi lagi sakitnya. Ya, tambahi lagi penyakitnya. Terus Al-An'am 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Memang mereka menjelajah di dalam perbuatannya yang melampaui batas dan buta tidak melihat kebenaran. Baik, dari sinilah maka ada ucapan seorang ulama salaf, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di antaranya ya, ada beberapa ulama salaf, salah satunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, bisa ditulis. Sufyan Ats-Tsauri berkata, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat itu ya mudahlah orang bertobat daripadanya, sementara bid'ah tidak mudah bertobat daripadanya. Ini juga semakna dengan hadis Anas tadi, innallaha hajabat taubah an kulli sahibin. Sama. Jadi ucapan salafus saleh ini ya senafas senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi maksudnya tidak mudah, bukan mustahil ya, banyak juga orang ahli bid'ah kemudian bertobat. Tapi berbeda banyaknya jumlahnya dibanding dengan yang tobat dari maksiat. Yang tobat dari maksiat. Jadi pokoknya kalau memang orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah ya untuk bertobat ya diterima tobatnya oleh Allah. Jangankan bid'ah, syirik saja. Kalau memang seseorang itu sudah bertekad untuk bertaubat, walaupun mulai kecil syirik, bahkan pimpinannya orang ahli syirik, kalau sudah waktunya diberi taufik untuk bertaubat, ya taubat, ya diterima. Demikian. Bahkan tukang sihirnya Fir'aun aja dulu kan ya bertaubat, ya diterima oleh Allah. Maka begitu pula orang pelaku bid'ah, kalau memang sudah hatinya mendapatkan cahaya Allah, hidayah Allah, lalu bertobat, dia diterima taubat. Baik. Berikutnya bab qaulullah ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Itu Ali Imran 65 sampai 67. Ya ahlal kitab, hai ahli kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa kamu mendebat-debat tentang Nabi Ibrahim? Sampai firman Allah, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu tidak pernah menjadi orang musyrik. Wah, qaulihi, dan firman Allah, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin.
Wa man yarghab an millati Ibrahim, siapa yang tidak suka agama Nabi Ibrahim, illa man safiya nafsah, ya kecuali orang-orang yang memperbuat bodoh kepada dirinya. Ya, siapa yang tidak suka agama Ibrahim? Ya tidak ada, kecuali orang yang membohongi dirinya, membodohkan dirinya. Walaqad istafainahu fid dunya, kami sudah memilih Ibrahim di dunia sebagai Khalilullah. Wa innahu fil akhirati lamina salihin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Baik. Wa fihi haditsul khawarij. Dalam bab ini ada hadis tentang orang khawarij, ahli bid'ah khawarij. Wa qad taqaddama, dan sudah lewat tadi. Wa fi sahihi, di dalam hadis sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, inna ala abi fulanan laisu li bi awliya, inna ma awliyai al muttaqun. Ini juga seolah-olah satu hadis, tapi yang benar kalau dirunut ini dua hadis. Ada hadis pertama, potongan pertama itu hadis Amr bin As. Inna ala abi, yakni fulanan laisu li bi awliya, innama waliyallah wa salihul mu'minin. Itu asli hadisnya. Inna ala abi, sesungguhnya keluarga abi, yakni fulanan, maksudnya fulan, laisu li bi aulia, laisu bukanlah mereka li untuk saya bi aulia, para wali. Mereka bukan kekasihku, mereka bukan wali-waliku, mereka bukan orang yang setia kepadaku. Innama waliyallah, sesungguhnya waliku, kekasihku itu Allah, wa salihul mu'minin, dan orang-orang mukmin. Nah, kalau ali abi fulan, ya itu dia bukan orang mukmin yang soleh, jadi bukan waliku, jadi tidak ada hubungan loyalitas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laisu li bi auliya. Terus innama auliyai al muttaqun, itu hadis lain. Itu hadis Ibnu Umar. Kalau tadi hadis Amr bin As, rawahu Bukhari Muslim. Kalau bagian kedua itu hadis Ibnu Umar, rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Hakim. Sama hadis sahih. Innama auliyai, sesungguhnya para waliku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Baik, ini tadi tentang bid'ah khawarij. Orang-orang ahli bid'ah khawarij itu bukan para waliku, tidak ada hubungan dengan aku, kata Nabi. Berat ya, para ya keluargaku, para waliku ya orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang soleh. Mereka tidak, karena nggak diterima sama Allah. Ya memang mempengnya luar biasa, semangatnya luar biasa, tapi ketika yang diikuti bukan ajaran Nabi, ya nggak ada hubungan dengan Nabi. Itu bahayanya. Baik, kita lanjut. Wa fi aidan min hadits Anas radhiyallahu an. Juga ada di dalamnya juga dari hadis Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW qala, bersabda, wa qad dzukira lahu anna ba'dha sahabati qala, dan telah disebutkan kepada Nabi bahwa sebagian sahabat Nabi yang betul-betul sahabat orang mukmin yang soleh. Sahabat itu untuk orang mukmin yang soleh. Kalau munafik bukan sahabat Nabi.
Disebut kepada beliau bahwa sebagian sahabat berkata demikian. Perhatikan apa ucapan sahabat Nabi, lalu apa komentar Nabi yang keras. Amma ana fala aqulu lahma wa qala akharu amma ana fa aqumu wa la anamu wa qala akharu amma ana fala atazawwaju nisaa wa qala akharu amma ana fa asumu wa la uftiru. Faqala sallallahu alaihi wasallam lakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisaa. Ada sahabat berkata, dan ini dilaporkan pada Nabi. Satu sahabat berkata, amma ana fala aqulu lahma, kalau saya nggak akan makan daging. Saya nggak akan makan daging. Dia tidak mau makan daging karena Allah. Karena dianggap daging itu kan foya-foya, mewah. Dia ingin tirakat, dia ingin zuhud karena Allah gitu kira-kira. Jadi tidak mau makan daging itu karena agama. Bukan karena mahal seperti zaman sekarang. Tapi kalau gratis mau kita, dan ini enggak gratis pun nggak mau memang. Jadi dia karena agama, faktornya karena agama. Saya nggak mau makan daging. Ya seperti bukan orang, saya akan makan yang putih-putih saja. Kan itu ya, rasa putih. Ya. Jadi faktornya karena agama itu kan bid'ah namanya. Kalau faktor karena agama, karena mengharamkan apa yang halal dalam agama. Wa qala akhar, yang lain berkata, amma ana fa aqum wa la ana, kalau saya akan bangun sholat malam terus dan saya tidak akan tidur malam. Semuanya ini rebutan ingin masuk surga, tapi dengan cara inisiatif sendiri-sendiri. Yang satu ingin untuk menampakkan ketaatannya pada Allah, udahlah nggak mau makan sementara di dunia ini, nggak mau makan daging, tirakat biar Allah ridho. Yang satu nggak mau tidur malam, inginnya sholat saja biar Allah ridho, biar masuk surga. Qala akhar, yang lain berkata, amma ana fala atazawwaju nisa, kalau saya nggak akan pernah mau menikahi wanita. Itu kan soal syahwat itu. Kita harus bersilah karena Allah, untuk Allah saja saya nggak mau menikah. Maunya ya tadi itu menjadi orang suci gitu ya, gitu. Tapi dengan cara tidak menikah, versi suci versi dia. Wa qala akhar, yang lain bilang, amma ana fa asum wa la uftir, kalau saya akan puasa terus, saya nggak mau tidak puasa. Pokoknya siang hari saya puasa karena Allah. Semuanya ingin masuk surga. Soal niat jangan ditanya, semuanya niat surga, semua ikhlas, tidak riya ini. Tapi caranya ternyata ngarang sendiri. Jadi caranya mengada-ngada sendiri, tidak mengikuti Nabi SAW. Begitu Nabi sudah datang, Nabi dikabari, subhanallah, perhatikan komentar Nabi itu keras. Faqala sallallahu alaihi wasallam, jadi gara-gara kenapa ini keras, mereka tidak mau cukup, tidak merasa cukup dengan petunjuk Nabi. Itu loh, ngarang sendiri itu kan gara-gara suka atau tidak suka, sadar tidak sadar, punya anggapan bahwa petunjuk Nabi itu nggak cukup. Nah, gitu ya. Maka nyari petunjuk sendiri. Jadi lam yaktafu bihadi Nabi SAW. Langsung komentarnya Nabi, lakinni aqum wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa wa akulu lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kaidah. Nabi menjawab dengan kaidah untuk segala zaman, bukan hanya di zaman sahabat. Jadi orang yang ingin berbuat bid'ah ditutup sama Nabi celahnya sampai selanjutnya dengan kaidahnya ini. Ada dua kaidah kan. Jadi satu, walakinni aku mu'ana, perhatikan, tapi aku ini ya bangun malam ya tidur. Jadi petunjuk Nabi itu dua-duanya, ya bangun ya tidur, ya tidur ya bangun.
Jangan sampai malam hanya untuk ibadah saja tanpa tidur. Terus merasa dengan begitulah jalan masuk surga, ya salah. Wa asum uftir, aku ya puasa, aku ya tidak puasa, kadang puasa, kadang tidak. Jangan puasa terus tanpa puasa ngebleng ya, terus menerus tanpa ada jeda sama sekali. Itu menyalahi petunjuk Nabi. Wa atazawwaju nisa, aku juga menikah dengan wanita. Menikah dengan wanita. Wa akulul laham, aku juga soal makan ya mau aku makan daging. Nabi sendiri yang makan daging. Jadi itu petunjuk Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Berarti itu yang harus dilakukan, itu satu. Ya, harus ditiru. Yang kedua, ditutup oleh Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka sunnahku, jalan hidupku tadi itu, ya, jalan yang aku lalui tadi, yang aku pijaki, yang aku titi dalam menuju Allah. Siapa yang tidak suka sunnahku tadi, falaysa minni, maka bukan termasuk bagian dari atau golongan. Itu ancaman dari Nabi SAW. Mari dilanjuti kita. Fata'ammal idza kana ba'du sahabati lamma arada tabattula lil ibadati qila fihi hadzal kalamu al-ghalid wa summiya fi'luhu ruhuban 'ani sunnati. Fama dhannuka bi ghairi hadza min al-bid'i wa ma dhannuka bi ghairi sahabati. Fata'ammal, maka renungkanlah. Idza kana ba'du sahabat, kalau sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu lama arada tabattula, ketika ingin tabattul itu ingin melacak, tidak menikah, biar waktunya fokus untuk Allah saja, untuk ibadah saja. Ketika sebagian sahabat ingin begitu, ingin tabattul, termasuk tidak menikah tadi, waktunya biar fokus ibadah untuk ibadah, qila, maka dikatakan fihi, tentangnya, hadzal kalamul ghalidhu, ucapan Nabi yang keras ini keras. Bapak Ibu, ucapan ini keras, kritikan ini keras. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa summiya fi'luhu, dan disebut perbuatannya tadi sebagai ruhuban an sunnah. Itu menurut Nabi sendiri. Itu sama dengan perbuatannya enggak senang sunnah Nabi. Itu namanya tidak suka atau enggan dengan sunnah Nabi SAW. Fama dhannuka, maka bagaimana menurut anda bi ghairi hadza minal bid'ah, ya bid'ah selain ini. Wa ma dhannuka, bagaimana menurut anda bi ghairi sahabat, ya, kalau yang melakukan itu selain sahabat. Ini sahabat Nabi aja dikatai dengan keras, ya, keinginan untuk tabatul oleh sebagian sahabat ditolak dengan tegas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimahullah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat tadi itu namanya adalah disebut oleh Nabi tadi ruhub anis sunnah. Tapi sebelumnya itu adalah takalluf. Itu yang disebut dengan takalluf dan tanattu'. Takalluf dan tanattu', yaitu disebut tasaddud, ziyadah, itu nambah-nambahi agama. Tasaddud, bersikap keras dalam beragama. Takalluf, memaksa-maksa. Jadi beragama memaksa-maksa, termasuk hal-hal yang tidak ada atau diadakan, memaksa-maksa, bukan mengikut dan meniru, mencontoh Nabi SAW. Karena kewajiban orang mukmin memang mengikuti Nabi, di belakangnya, mengikuti langkah-langkahnya, ya puasa, ya kadang tidak puasa, ya sholat malam, ya tidur, ya begitu, ya makan daging, kadang makan tempe, kadang dia tirakat kalau nggak duit, minyak goreng larang, terus dari goreng-goreng itu muai, ya.
Jadi tunu nggak ada rumah, nggak seperti zaman dulu, ya LPG-nya langka, minyaknya langka, jadi ya itulah ya. Sama sekarang Allah. Jadi tamattu tidak boleh, takaluf tidak boleh, karena apa yang Allah syariatkan dan apa yang Rasul praktekkan itu yang terbaik. Itu yang terbaik petunjuk. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Ya sudah sampai hari kiamat. Itu terbaik, tidak ada ide agama lebih baik karena bukan idenya Nabi, itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai agama yang hanifiyah samhah, yang disukai oleh Allah, agama yang lurus, agama tauhid, agama yang mudah, agama yang baik. Karena itu kita diperintah tinggal dalam bab berikutnya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Itu kewajiban kita. Fa'aqim wajhaka, hadapkan lurus wajahmu lid-dini, kepada agama ini, agama Islam, hanifah, secara lurus. Udah jangan belok kanan belok kiri, nggak ada ekstrem kanan ekstrem kiri, nggak ada. Jadi Khawarij tidak boleh, jadi Murji'ah juga tidak boleh. Ya, jadi Muslim Sunni Ahlussunnah yang lurus, yang istiqomah. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifah, tegakkan wajahmu kepada agama ini secara hanif, secara lurus, tauhid murni. Tidak usah campur-campur kanan kiri dengan syirik, dengan apa, dengan adat jahiliyah, nggak perlu. Fitratallah, maka istiqomalah, tetapilah berada di atas fitrah Allah. Islam itu fitrah Allah, allati fatara nasa 'alaiha, yang Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi saya, kebanyakan orang, bukan banyak loh, kebanyakan orang tidak mengerti. Itu kata Allah, kebanyakan orang tidak mengerti. Karena itu menjadi Ahlussunnah harus belajar, punya prinsip dalam hal agama, yaitu cukup dengan petunjuk. Untuk masuk surga cukup dengan sunnah. Untuk peralatan memenuhi kebutuhan hidup di zaman modern ini, zaman disrupsi ini, zaman digitalisasi ini, ya silahkan berinovasi semaksimal mungkin, karena itu yang bisa berubah. Alat-alat itu berubah semua. Nah, silahkan berinovasi. Tapi kalau soal agama cukup yang dibawa Nabi. Nah, baik. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa biha Ibrahim. Dan di surat Baqarah 132. Dan Nabi Ibrahim berwasiat dengannya, dengan agama Hanifiyah, dengan kalimat tauhid. Nabi Ibrahim berwasiat bani kepada putra-putranya, berwasiat kalimat tauhid. Wa Yaqub, juga Yaqub berwasiat, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumud-din, sesungguhnya Allah sudah memilih untuk kamu agama ini. Agama ini agama pilihan langsung dari Allah, bukan ngarang. Fala tamutunna, maka jangan sampai kamu mati illa kecuali wa antum, kamu tuh muslimun, tunduk patuh pasrah kepada Allah melalui agama ini. Ya, itu haruslah kita istiqomah dengan Islam. Jangan ngarang-ngarang, jangan pindah-pindah. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala,
dalam Ali Imran ayat 68. An-Nahl ya. An-Nahl 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim secara hanif. Nabi sendiri itu diperintah mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, selain kita diperintah mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pribadi pun disuruh. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' ikuti hai Muhammad millata Ibrahim hanifa, agama Ibrahim secara hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah menjadi orang musyrik. Tidak pernah Ibrahim nyari Tuhan, oh ini Tuhan, oh ternyata bukan, oh aku salah. Bukan itu. Nabi Ibrahim tidak pernah jadi orang musyrik. Ya, itu adalah taktik dan siasat dalam berdakwah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah di atasnya hadisnya. Inna likulli nabiyyin wulatan. Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Wa inna waliyyi minhum abi wa khalilu rabbi. Thumma qara'a Inna awla nasi bi Ibrahim alladhina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ali Imran 68 rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin wulatan." Sesungguhnya setiap nabi dulu itu pasti punya wulat, punya para wali, para pengikut, para pelanjut yang setia. Minan nabiyyin, dari para nabi. Wa inna wali, sesungguhnya waliku, kekasihku. Minhum, dari para nabi, adalah abi wa khalilu rabbi, bapakku dan kekasih Tuhanku, Ibrahim alaihissalam. Itu termasuk waliku, kekasihku. Jadi setiap nabi punya kekasih, punya para wali dari kalangan para nabi. Dan waliku, kekasihku, waliku di antara para nabi adalah bapakku dan kekasih Tuhanku, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tsumma qara'a, terus Nabi membaca firman Allah, Inna awlan nas bi Ibrahim, sesungguhnya manusia yang paling berhak, paling dekat, paling berhak kepada Ibrahim, lalladzina taba'uh, adalah pengikutnya Ibrahim. Itu paling berhak kepada Ibrahim. Terus siapa lagi? Wahadan Nabi, dan Nabi ini, Nabi Muhammad, lebih berhak kepada Ibrahim. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad, kita umat Islam, lebih berhak dengan Nabi Ibrahim. Jadi yang bersifat Ibrahimi itu Nabi Muhammad, dan yang bersifat Ibrahimi itu kita umat Islam. Jadi milat Ibrahim itu ya milat Islam, milat Islam ya milat Ibrahim. Nasraniyah, Yahudiyah, Nasraniyah bukan milat Ibrahim. Ya, walaupun mungkin orangnya mengklaim, tapi makanya Ibrahim Yahudiyah wa Nasraniyah, walakin kan hanifan muslim. Jadi tidak ada kaitan. Yang ada kaitannya itu justru yang nyambung itu kita dan Nabi Muhammad nyambung langsung dengan Nabi Ibrahim, karena menjadi pelanjut agama tauhidnya, ya, agama Islamnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila jasamikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat ila jasamikum, kepada jasad kalian, fisik kalian,
wala ila amwalikum, juga tidak melihat kepada harta kekayaan kalian, walakin tetapi yanzuru, Allah itu melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal kalian. Jadi ternyata yang dinilai oleh Allah itu dua, maka harus kita perhatikan dua ini biar lulus, biar kita ini lulus. Allah itu melihat kepada hati setiap kita, apakah hati kita beriman, bertauhid, berikhlas, ataukah kebalikannya, kufur, syirik, nifaq. Itu yang harus kita perhatikan, hati. Tazkiyatun nufus. Wa a'malikum, yang kedua adalah amal kita, amal zahir kita, lesan, anggota badan, ya, termasuk hasil pikiran, ya. Wa a'malikum, itu kita lihat sudah sesuaikah dengan ajaran Allah, dengan ajaran Rasulullah, sudah sesuaikah dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang dinilai. Jadi yang pertama dinilai soal hati kita ikhlas apa tidak. Kedua, amal kita ini benar sesuai dengan sunnah apa tidak. Itu yang dinilai. Kalau hati kita syirik, walaupun syirik kecil, justru Nabi malah lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal. Syirik khafi, kita sholat mestinya karena Allah zahir batin, begitu dilihat oleh calon mertua, apalagi ada saingan-saingan, kita sholatnya kita perbagus biar dinilai khusyuk sholatnya. Misalkan ya, itu kan contoh sederhana tapi ada warid terjadi gitu ya, dan kemungkinan terjadi. Maka itu aja sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Nabi lebih khawatir daripada Dajjal. Ini syirik tapi khafi, sama, berbahaya. Hati itu dilihat oleh Allah, ya, ikhlas apa tidak. Itu bukan hanya soal ikhlas apa tidak saja, dan lain-lain, termasuk amal hati kan banyak. Hatinya tawakal pada Allah, tawakal pada selain Allah, mencintai Allah melebihi yang lain, atau mencintai selain Allah juga setara atau bahkan lebih tinggi. Jadi itu hati itu dilihat. Makanya hati itu kan ada iman dan ada amal hati. Amal hati banyak sekali. Itu kepada Allah. Terus kepada manusia, artinya hasad, iri, dengki, apa enggak, itu juga dinilai, dilihat. Itu yang amalan hati. Kemudian amalan yang zahir, yang kelihatan, ya, lesan dan anggota badan. Nah, inilah kenapa selalu ditekankan syarat amal diterima itu ada dua. Satu adalah ikhlasul amalillah, mengikhlaskan perbuatan semua, perbuatan kita untuk Allah. Yang kedua, muwafaqatus sunnah, yaitu harus sesuai dengan sunnah. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh salah, tidak boleh bid'ah dan seterusnya. Karena kalau itu terjadi ditolak. Baik, berikutnya walahuma an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu liuna wilahum uhtuliju duni faqulu ay rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Ya, hadis Bukhari Muslim. Walahuma, dan hadis Bukhari Muslim. Ani bin Mas'udin, milik Bukhari Muslim, muttafaq alaih, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah bersabda, ana faratukum, kata Nabi, ana aku ini faratukum, orang pertama kali dari kalian
yang mendatangi telaga Kautsar, alal haudi, mendatangi telaga Kautsar. Ana faradukum, saya yang pertama kali. Jadi Nabi itu orang pertama kali yang mendatangi telaga Kautsarnya nanti di akhirat, jauh sebelum umatnya. Untuk apa? Untuk mempersiapkan, karena Nabi ya tuan rumahnya. Terus diizinkan umatnya untuk masuk, Nabi mempersiapkan, bahkan juga memberi langsung minuman dari telaga Kautsar. Terus ada peristiwa yang prihatin, ya, khususnya Nabi ketika belum tahu sebabnya. Setelah sebabnya ya Nabi bisa memaklumi. La yurfa'ana ilayya rijalun, niscaya akan diangkat ilayya kepada saya, akan didatangkan kepada saya rijalun, beberapa orang min ummati dari umatku, beberapa orang. Hatta idza sudah datang mendekat kepadaku, hatta idza ahwaitu, ketika saya sudah bermaksud, ya sudah merendah, liunawilahum, untuk mengambil, memberikan kepada mereka, ternyata mereka ukhtuliju, mereka ditarik duni menjauh dari aku. Ya, sebelum datang udah ditarik mundur, menjauh. Fa'ul, saya katakan, Rob, ya Rob, wahai Tuhan, ashabi, mereka itu sahabatku. Menurut persangkaan Nabi itu mereka sahabat atau umat. Fayuqalu, dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, innaka sesungguhnya kamu Muhammad la tadri tidak tahu ma ahdatsu apa yang mereka perbuat, yang mereka ada-adakan ba'daka setelah kamu meninggal. Jadi ini bukti juga Nabi setelah meninggal tidak tahu apa yang dilakukan umat, ya, sehingga terjadi seperti ini. Kamu nggak tahu Muhammadin kesalahan ini orang ini merubah-merubah agama dengan murtad atau dengan bid'ah. Di dalam lafaz yang lain, Bapak Ibu rahimahullah, ada innahum lam yazalu murtaddin ala aqabi mundu faradtahum. Mereka itu terus-menerus mundur ke belakang, balik ke belakang, alias murtad sejak kamu berpisah dengan mereka. Ada mereka itu murtad. Dan kita tahu kalau murtad setelah Nabi wafat, ada yang ikut Nabi palsu, Nabi lain, Nabi palsu, ya, bukan Nabi lain, orang yang mengaku jadi Nabi palsu. Bukan hanya satu orang, beberapa orang mengaku Nabi, lalu banyak yang mengikuti. Ada juga yang tidak mau bayar zakat, ya, hanya mau bayar zakat ketika Nabi masih hidup, ya, karena dia memandang, mengaitkan dengan doa Nabi. Kalau dia bayar zakat lalu Nabi mendoakan, ya, sudah nggak ada orang yang doanya seperti Nabi, akhirnya nggak mau bayar zakat. Itu kalau yang terjadi dalam sejarah. Walhasil mereka melakukan ihdas, membuat hal-hal baru dalam agama ini setelah Nabi wafat. Jadi jelas saja ya, mencakup orang-orang yang murtad itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka tidak diberi, mereka dilarang dari telaga Kautsar. Tapi kalau orang beriman, orang wafat dalam keadaan beriman, ya akan masuk ke telaga Kautsar juga. Kecuali kalau memang adalah yang melakukan bid'ah yang berat, ya, itu bisa menjadi sebab, sesuai dengan hadis ini, menjadi sebab ditolaknya. Wallahu ta'ala. Baik. Terus qala al-muallif rahimahullah walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oh, sudah jam 11, Nah, sudah jam 11 berarti nah, sampai halaman berikutnya aja ya. 24.
sampai halaman 34. Baik, kita baca dulu 33. Walau ma'na Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah faqala ara'aita law anna rajulan lahu khailun hurrun muhajjalatun baina dhahranai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu qalu bala ya Rasulullah qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'i wa ana faratuhum 'alal haudi ala la yuzadanna yaumil qiyamah an haudi kama yuzadul bayrud dallu unadihim ala halumma fayuqalu innahum qad baddalu ba'daka fa aqulu suhqan walahuma, dan hadis milik Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waditu, kata Nabi kita, waditu saya berharap sekali, saya senang. Wadit itu dari mawaddah, ini mawaddah kan cinta, sayang, senang. Saya senang anna qad ra'ayna ikhwanana, ya. Waditu saya berharap, saya senang, saya berharap anna qad ra'ayna ikhwanana, kalau kita ini bisa melihat saudara kita. Jadi saya berharap, alangkah senangnya kalau ketemu atau melihat saudara kita. Mendengar ucapan sabda Nabi ini, Nabi kepingin ketemu saudaranya. Maka para sahabat berkata, awalasna ikhwana, bukankah kami ini saudara Anda? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Dijawab Nabi, tidak. Kata Nabi, tidak. Antum ashabi, kalau kalian itu para sahabatku, kalian itu sahabatku. Nah, ikhwanku itu lain. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, saudara-saudaraku itu orang-orang yang belum datang sekarang, belum ada generasi berikutnya. Jadi yang generasi ketemu aku itu sahabatku. Generasi yang iman kepadaku setelah aku tidak pernah berjumpa dengan aku namanya saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, pulau panjenengan semua ini adalah ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan ashabun Nabi tapi ikhwanun Nabi, menjadi saudara-saudara Nabi. Allahumma amin, semoga diterima, ya, bersaudara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du faqal, akhirnya para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du, kaifa, bagaimana ta'rifu, Anda tahu, man lam ya'ti, orang yang belum datang, ba'du, ya, orang lam ya'ti ba'du, man lam ya'ti ba'du, orang yang belum datang, min ummatika, dari umatmu ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi berkata, ara'aita, begini caranya, kok tahu? Ya tahulah, coba kamu jawab. Ara'aita, coba menurut kamu bagaimana? Lau anna rajulan, kalau ada orang, lau khailun, dia punya kuda, ghurrun muhajjalatun, kuda itu kepalanya, dahinya itu ghurrun, berwarna putih, kudanya hitam, lalu dahinya warna putih, ghurrun. Kemudian muhajjalun, kaki depan belakangnya itu juga warna putih. Jadi kaki depan belakang warna putih, kaki yang 4 itu ada warna putihnya, lalu dahinya ada warna putihnya, itu namanya ghurrun muhajjalun, ghurrun muhajjalatun. Baina dhahranai khailin buhmin, berada di tengah kuda yang hitam semua, duhmin hitam, buhmin tidak ada warna lain, hitam pekat, hitam mulus, hitam tok. Nah, terus milik kita hitam, belentong, putih.
Di dahinya depan, di kakinya depan, kaki belakang, semua ada kudu. Kita lihat dari Jawa tahu, oh kuda kita. Jadi umat Islam nanti ada tandanya. Ya. Makanya kata Nabi, ala ya'rifu, tidakkah orang tersebut mengenali khailahu, kudanya? Kalau dijawab sahabat, bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasul tahu. Qala fa innahum ya'tuna, ya karena ini diserupakan dengan kuda ini karena masyarakat Nabi juga ya masyarakat yang ngerti kuda. Jadi tamsilnya langsung dipahami. Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin, umatku nanti datang dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya bersinar, tangannya kakinya bersinar, minal wudu, karena wudu. Jadi anggota wudunya itulah yang bersinar. Orang yang tidak bersinar berarti bukan umatnya Nabi. Yang tidak bersinar bukan umatnya Nabi, bukan umat Islam. Tapi yang bersinar itu umat Islam. Wa ana faratum alal haudi, dan saya orang yang pertama dari mereka yang akan datang ke telaga untuk mempersiapkan. Terus ada peristiwa ala layuza dan nah ingat, nanti pasti akan ada yang dihalau. Ya, yuza dan dihalau itu diusir. Yuza diusir. An-haudi dari telaga, nanti ada orang yang akan diusir dari jadi dia secara umum terbilang sebagai umat Islam. Ya karena namanya umat Islam ya mestinya dia akan mendatangi ke telaganya untuk umat Islam. Ternyata begitu sudah mendekat diusir. Nabi nggak tahu secara zahir, Nabi tahunya Muslim, dan karena Nabi tidak tahu barang gaib, Nabi tidak punya ilmu gaib kecuali sebatas yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus layuda dan an haudi kama yudadul ba'irud dhal, seperti diusirnya onta yang sesat. Jadi kita punya onta minum, ada onta sesat mau masuk kan kita usir, bukan onta kita. Lah itu nanti begitu. Punatin, nah ketika diusir, tak kira ya itu umatku juga. Maka saya panggil Allah lumma, gini dulu, sini. Fayuqal, dijawab saya, ada yang jawab, innahum qad baddalu ba'da. Mereka sudah mengganti-ganti setelahmu Muhammad. Agamanya nggak ngikut kamu, ganti-ganti mereka. Loh kan memang bid'ah itu kan terjadi setelah zaman Nabi. Di akhir zaman akan muncul semuanya. Ya, Jamiah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Jamiah, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah. Kan terjadi itu beruntun gitu. Dimulai dari para murtad dulu. Begitu Nabi wafat terjadi murtad dulu. Setelah itu di akhir sahabat, mulai di masa Sayyidina Utsman sudah muncul benih-benih sampai beliau dibunuh. Zaman Sayyidina Ali muncul terang-terangan ya Khawarij dan Syiah. Setelah Sayyidina Ali wafat ya tambah lagi, terus begitu berkembang. Jadi khotbatan fa'akul, maka aku katakan suhqan artinya budan. Ya udah menjauh dan. Jadi Nabi jadi paham lalu dibenarkannya ya sudah, Nabi nggak sudi ngasih Nabi suhqan budan jauh ya, menjauh. Jadi suhqan itu budan liman badala bagi orang yang mengubah agamanya setelah aku. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, sekali lagi mengukuhkan bahayanya kemudian juga perlunya untuk mengikut sunnah Nabi SAW, termasuk untuk memperbaiki wudhu, melanggengkan wudhu, supaya ada bukti nyata, tidak bisa dipalsu sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di sini aja untuk kajian kali ini. Nanti kita lanjut di halaman berapa? 34 sudah. 34.
halaman 34 dilanjut. Tapi judul nanti kita ngikut judul yang belakang, yaitu judul keterasingan Islam. Ya, Maja'a fi hurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Jadi tentang apa keterasingan Islam atau fadilah menjadi muslim yang terasing, apa begitu ya. Jadi muslim terasing itu terasing karena Islamnya, terasing karena Islam. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Kalau ada yang ditanyakan sekarang apa? Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ya alhamdulillah. Monggo berarti nggak tahu sebelum Ramadan ada ketemu berapa kali? Satu kali. Nah, satu kali kalau mau khataman, kalau kita mau khatamkan, berarti saya minta mulai jam 9 sudah mulai. Hah? Kapan Ramadan? Satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan memang pertemuan untuk menghatamkan. Kalau Ramadan biasanya ganti jadwal, tetap. Ramadan tetap jadwalnya. Ya coba. Ya kalau tetap jadwalnya ya memang tinggal 2 kali. Tinggal 2 kali khatam ya, insya Allah. Jadi Ramadan tanggal berapa kira-kira awal ya? 2 April. Ramadan tanggal 2, ya 2 April ramai. Mudah-mudahan enggak beda-beda awal Ramadannya, kan? Katanya beda-beda. Ya semoga tidak hanya wacana saja ya, Pak. Semoga. Ya kan memang ada perbedaan kriteria. Jadi kalau tidak keliru itu Menteri Agama menandatangani ada perubahan kriteria imkan ru'yah, sehingga semakin menjauh dari Muhammadiyah. Jadi kemungkinan berbeda itu malah semakin mengenal. Sebelumnya berdekatan, ya ukurannya berdekatan, jadi kemungkinan berbeda kecil. Baik, jamaah sekalian rahmatullah, kiranya cukup kajian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka